Selamat malam teman-teman semua, balik lagi bareng gue di channel Lewat Jam Malam. Jam yang dimana cerita akan kita bahas lebih dalam. Sekarang kita udah ada di segmen Jam Rawan. Dan kali ini gue akan ceritain salah satu pengalaman mistis dari Kak Umar Yusuf. Jadi ambil posisi nyaman kalian dan nikmati setiap detik ketakutannya. Bre, bayangin deh, wujud kuntilanak itu kalau kita lihat di film atau denger ceritanya aja udah bikin merinding dan bete ya kan? Tapi gimana jadinya kalau sosok itu nggak cuma muncul, tapi benar-benar nyentuh lo, bahkan sampai ngejambak rambut lo. Nah, ini yang dialami sama almarhumah ibunya Kak Umar. Kejadiannya di sebuah rumah tua di daerah Kalibaru Wetan, Banyuwangi. Tempat yang dari aromanya aja udah ada bau-bau klinik. Tapi kejadian ini bukan di rumahnya Kak Umar, tapi rumah adiknya ibunya Kak Umar, atau rumah tantenya Kak Umar, bre. Jadi waktu itu Kak Umar ini pulang kampung ke rumah adiknya sang ibu yang tinggal di Kalibaru Wetan. Namanya juga keluarga, setiap kali pulang pasti mereka nginep di sana. Tapi masalahnya rumah ini tuh bukan rumah biasa. Coba lo bayangin, rumahnya tuh tua banget, pencahayaannya redup, remang-remang gitu. Dan yang bikin makin gak nyaman, di dalam rumah itu banyak banget barang-barang pusaka, kayak keris, pedang, pisau-pisau lama, bahkan sampai ada jenglot, bre. Gue gak tahu ya perasaan lo gimana kalau harus tidur di ruangan yang isinya benda-benda kayak gitu. Tapi buat Kak Umar yang waktu itu masih kecil, setiap sudut rumahnya itu rasanya kayak ada yang lagi ngeliatin dia. Ditambah lagi saudara-saudaranya ini yang hobi banget nakut-nakutin kalau rumahnya itu angker. Ya makin bete lah pastinya. Tapi ternyata teror yang sesungguhnya dialami langsung sama almarhumah ibunya Kak Umar. Kejadiannya pas jam 3 dini hari. Jamnya mereka lagi aktif-aktifnya nih, dan semua orang udah tidur pulas. Tapi saat itu tiba-tiba ibunya Kak Umar kebangun karena dengar suara gaduh gitu dari ruang tamu, yang suaranya tuh kayak benda-benda yang jatuh berantakan gitu. Karena penasaran, beliau keluar kamar buat ngecek. Dan lo tahu apa yang beliau lihat? Lemari kayu yang di ruang tamu itu goyang sendiri, bre. Dan goyangnya ini gak wajar. Isi dalamnya kayak dilempar-lempar keluar sama tangan yang gak kelihatan. Beliau sempat coba buat manggil adiknya saat itu, tapi gak ada jawaban. Terus karena ngerasa makin gak beres, beliau mutusin deh buat balik ke kamar. Tapi belum selesai sampai situ, bre. Pas ibunya udah di dalam kamar, pintunya yang tadi ditutup pelan-pelan kebuka sendiri. Dan dari balik pintu itu muncul sosok putih melayang. Rambutnya panjang menjuntai nutupin muka. Dan yang paling gila, sosok itu ngedeketin ibunya Kak Umar. Terus langsung ngejambak rambut beliau. Ditarik kenceng banget, bre, sampai badan beliau tuh setengah keangkat dari kasur. Ibunya Kak Umar saat itu mau teriak, tapi lidahnya keluh. Suaranya gak keluar sama sekali. Saat itu beliau benar-benar kaku, gak bisa ngapa-ngapain pokoknya. Dan semenjak kejadian itu bikin Kak Umar yang masih kecil trauma berat dan gak mau masuk ke rumah itu lagi. Singkat cerita, waktu terus berjalan sampai akhirnya Kak Umar masuk ke masa-masa SMP. Di umur segini kita biasanya lagi sok-sokan berani kan, dan ngerasa segala hal bisa dijelasin secara logika. Tapi ternyata apa yang nunggu dia di dalam rumah itu sama sekali gak masuk akal. Sore itu suasana lagi rame banget. Kak Umar bareng anak-anak komplek lagi main lari-larian di depan rumah. Di seberang rumahnya itu ada jendela kaca yang gede banget punya tetangganya, lagi asik-asiknya main. Tiba-tiba
ada benda melesat cepat banget dan langsung nancep di jendela kaca itu. Semuanya langsung terdiam nge-freeze. Terus Kak Umar beraniin diri deh buat ngedeketin dan ngecek benda apa yang bisa nembus kaca sekuat itu. Ternyata pas dicek sama Kak Umar, di situ cuma ada sepotong kayu. Dan bukan kayu yang solid bre, tapi kayu yang udah lapuk, udah rapuh. Logikanya nih, kalau lo lempar kayu lapuk ke kaca, otomatis kayunya yang hancur kan. Tapi ini malah kayunya yang nancep kuat di kaca itu bre. Dan saat itu gak ada yang ngelempar dan gak ada siapa-siapa di arah datangnya kayu itu. Dan disitulah Kak Umar sadar bahwa mau berpikir selogis apapun kita, ada hal-hal di dunia ini yang emang nggak butuh izin buat nunjukin eksistensinya. Nah, itulah sedikit cerita dari Kak Umar. Buat kalian yang punya cerita serupa atau pengalaman horor yang lebih serem lagi, atau mungkin kalian mau mampir duduk di kursi ini buat bagi cerita secara langsung, kalian bisa kirim ceritanya ke email dan Instagram yang udah gue taruh di deskripsi. Siapa tahu cerita kalian yang bakal kita bahas lebih dalam lagi di sini. Tinggalin jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan klik tombol like jika kalian suka dengan video ini. Gue pamit dan selamat beristirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya.